Bangsat Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul 7 Orang Pengalasan Wineh Suga. Dalam seri yang ke-501 ini didukung oleh para pemain Idris Avandi sebagai Ramapati, Sunario sebagai Arya Tadah, Hari Akik sebagai Bekal Gajah Mada, Heri sebagai Rayuyu, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Edi Juni sebagai Kidemang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Para hadirin sekalian, semua orang yang hadir di Balai Paseban Agung ini bisa langsung mengikuti upacara ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Saya berdiri di sini sebagai seorang Mapati Hamangkubumi yang baru saja dilantik, dikukuhkan. Sebenarnya saya pribadi kurang pantas menduduki jabatan itu. Sebenarnya banyak orang lain yang lebih cocok dan tepat menjabat jabatan itu. Dan sebenarnya saya sendiri tidak menduga
kalau saya bisa menduduki jabatan tinggi di negeri ini. Apalagi saya ini sudah tua, sudah kempot, dan sudah keriput. Bagaikan matahari ke barat. Hampir tenggelam. Namun karena kekuasaan itu adalah anugerah Sang Hyang Batara Agung. Dan dia mengaruniakan sebuah jabatan untuk saya menjadi Mapati Hamangkubumi. Dan Gusti Prabu memberikan kepercayaan kepada saya. Maka saya dengan tangan terbuka dan membuka dada lebar-lebar jabatan tersebut. Saya sendiri merasa sangat dan sangat terharu karena mendapat sebuah kepercayaan yang besar ini. Dan mudah-mudahan berkat lindungan yang ilahi dan dibantu saudara-saudara sekalian, tugas yang saya emban ini menjadi ringan. Tuan saudara-saudara, karena tugas yang saya emban ini adalah demi kemajuan negeri, demi pembangunan negeri yang luas ini. Mari kita isi bersama negeri kita yang tercinta ini. Kita bersama-sama cancut taliwanda agar negeri kita ini aman dan sentausa, makmur, serta sejahtera dalam segala bidang. Tanpa suasana aman dan tentram, pembangunan ini sangat terhambat dan sangat terganggu. Oleh karena itu, sudah menjadi tekad saya untuk memperbaiki keadaan dan merubah tatanan agar jangan sampai terjadi silang pendapat dan tumpang tindih. Nah, apabila sekarang ini terjadi tumpang tindih atau silang pendapat, maka harus diluruskan. Untuk itu, sekali lagi pasti akan terjadi perubahan-perubahan. Saudara-saudara pasti akan mendukung perubahan-perubahan yang akan saya lakukan. Barang siapa yang mau selamat, tentu harus menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada. Bagi yang tidak mau, minggir. Saya harus bersikap tegas terhadap orang-orang tersebut. Tapi semua itu akan saya laksanakan berdasarkan pelayanan. Tugas Mapati Hamangkubumi adalah antara lain bertugas melayani kepentingan masyarakat. Dan tugas saudara-saudara pun memiliki tugas pelayanan. Nah, oleh karena itu kita dituntut saling percaya, saling mendukung, saling bekerja sama, membangkitkan gairah pelayanan tersebut. Dengan demikian, sekarang saya tidak berjalan sendiri, tapi saya berjalan bergandengan tangan dengan saudara-saudara. Nah, saudara-saudaralah sahabat yang baik. Kebaikan saudara akan nampak dalam pelaksanaan kerja nyata. Dan tolong itu buktikan. Tidak perlu muluk-muluk. Melainkan berbuatlah demi kebaikan saudara di lingkungannya sendiri. Nah, kalau masing-masing bisa berbuat begitu, saya berjalan sebagaimana mestinya. Roda pemerintahan dan pembangunan akan lancar dan tidak berbelit-belit. Negeri ini akan lebih maju dan lebih tentram daripada sebelumnya. Negeri ini akan menjadi lebih menggairahkan, lebih makmur dan lebih kuat daripada sebelumnya. Siapapun yang berdiam di negeri ini akan dapat menemukan sebuah nirwana baginya. Namun sekali lagi, kita dituntut kerja keras, memeras keringat, berjuang dan berjuang terus sampai cita-cita terkabul, yaitu negeri Majapahit Jaya. Nah, cukup sekian kata-kata dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan riuh membahana tak henti-hentinya
menyambut kata-kata sambutan sang Ramapati. Namun di tengah-tengah lautan manusia tersebut ada kejadian kecil. Aku ingin bukti apa yang diucapkan Gusti Pati. Aku tidak mau hanya omong kosong. Jangan berdusta, karena akan dikutuk Sang Hyang Dewa Agung. Hei. Apa-apaan kau berteriak-teriak? Ayo, tutup mulutmu. Memangnya kau yang punya mulut? Melawannya. Akan kuseret dan kau telah menghina pejabat kerajaan. Ayo ikut aku. Ayo. Jangan Tuan. Saya tidak berani kepada Tuan atau menghina pejabat. Saya jangan ditangkap. Omonganmu itu tidak pada tempatnya. Kau berani menghina Mahapati Hamangkubumi. Dan ini balasannya. Ayo. Jangan Tuan. Ayo. Saya jangan diseret-seret seperti itu Tuan. Ampun Tuan. Orang itu diseret secara paksa oleh prajurit jaga dan diamankan. Upacara berlangsung terus. Prabu Jayanegara berdiri dan mengumumkan pengangkatan 7 orang pengalasan Winehsuka. Pada hari ini, pada upacara ini, aku mengangkat 7 orang pengalasan Winehsuka. Mereka terdiri dari Rasemi, Rakuti, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. 7 orang ini akan bertugas langsung di bawah kekuasaanku dan merupakan pejabat kerajaan. Dan mereka akan mengangkat sumpah setia. Tujuh orang pengalasan Winehsuka mengucapkan sumpah pada raja, pada negeri Majapahit, pada kitab Kutara Manawa. Mereka berdiri berjajar tepat berada di hadapan Sang Prabu dan diapit oleh 2 orang pendeta. Dang Acarya Kasogatan sebagai pendeta Buddha berdiri di sebelah kanan dan Dang Acarya Kaisiwan sebagai pendeta Siwa berdiri di sebelah kiri. Mereka mengangkat kitab Kutara Manawa. Pada negeri Majapahit, pada kitab Kutara Manawa, kami bersumpah bahwa kami bersedia dan sanggup menerima jabatan sebagai pengalasan Winehsuka. Kami setia kepada perintah raja, setia kepada panji-panji negeri Majapahit, dan setia kepada ajaran kitab Kutara Manawa. Kami bersedia berkorban dan mendharma baktikan jiwa, raga, tenaga, pikiran demi ketentraman, kesejahteraan, kemakmuran, dan kejayaan negeri Majapahit. Setelah mereka mengucapkan sumpah setia, tibalah saatnya mereka memberikan kata-kata sambutan. Rabanyak dengan langkah yang mantap menuju mimbar. Yang mulia dan para hadirin yang saya hormati. Pada pagi hari yang cerah ini, selaras dengan kecerahan hati saya Rabanyak, menerima sebuah jabatan baru sebagai pengalasan Winehsuka. Saya sangat bangga dan berbesar hati, karena sebuah jabatan yang tidak pernah saya impikan, ternyata sekarang berada di pundak dan genggaman saya. Saya mengucap syukur tiada henti kepada Gusti Prabu yang telah menganugerahkan jabatan yang mulia ini. Tak lupa pula, saya ucapkan kepada hadirin yang telah memberi doa restu kepada saya. Sekian kata-kata dari saya, Rabanyak. Terima kasih. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Tepuk tangan riuh kembali membahana, bagaikan memecah selaput telinga. Bersamaan dengan itu, di luar Balai Paseban, terjadi suatu peristiwa. Seorang demang datang terlambat dan nekat menerobos masuk Balai Paseban. Prajurit, aku ini bukan rakyat biasa. Aku ini seorang demang. Aku punya kekuasaan. Aku tahu kau seorang demang. Tapi saat ini kau berada di bawah pengawasanku. Akulah yang bertanggung jawab keamanan di sini.
ini sesuai dengan perintah atasan. Bahwa siapapun yang menyelonong dan nekat masuk balai Paseban, sementara upacara sedang berlangsung, harus ditindak tegas tanpa terkecuali. Prajurit, jadi kau tidak menghormatiku, menghargaiku. Aku menghargaimu, Ki Demang. Tapi pada saat-saat seperti ini, aku memiliki tugas berat, melebihi tugas seorang Demang. Coba, hukuman apa yang akan kujalani seandainya Ki Demang nekat masuk? Bukan hanya aku yang akan menerima hukuman, tapi semua prajurit yang bertugas di sini akan menerima hukuman itu. Aku tidak peduli. Bila Ki Demang nekat atau memaksa masuk balai Paseban, Ki Demang pasti akan diusir oleh prajurit yang bertugas di dalam. Secara kasar, diseret dan dijebloskan ke dalam tahanan. Aku tidak mau tahu, prajurit. Aku harus masuk ke balai Paseban. Apapun resikonya, akan aku terima. Berarti Ki Demang tidak mau patuh peraturan di sini. Ki Demang hanya ingin maunya sendiri, mementingkan diri sendiri. Apa katamu? Kau bilang aku mementingkan diriku sendiri. Kata-katamu sangat menyinggung perasaanku, prajurit. Kau merendahkan derajat dan martabatku. Seharusnya seorang prajurit dalam upacara besar seperti ini bersikap ramah kepada para tamu. Tidak garang, tidak seram, dan menakutkan. Demang, dari tadi aku sudah menaruh hormat kepadamu. Aku pun sudah memperingatkan agar kau tidak melanggar peraturan. Tapi kenapa kau malah ngotot, nekat, dan bahkan mau melawan petugas? Apa katamu? Kau licik, kau culik. Diam, Ki Demang. Kalau tidak diam, pedang ini yang akan bicara. Kau menantangku, prajurit. Apa boleh buat, Ki Demang? Mau secara halus, kulayani. Mau secara kasar, kuladeni. Awas! Ki Demang bertarung melawan prajurit penjaga. Hal ini mengundang para prajurit lain. Mereka mengeroyok Ki Demang. Akhirnya Ki Demang dapat dilumpuhkan. Sementara itu, upacara di dalam balai Paseban berjalan terus. 6 orang pengalasan Winesuka sudah memberikan sambutan singgah dan diselingi tepuk tangan riuh. Dan yang terakhir, Rasemi memberikan kata sambutan. Para hadirin yang saya muliakan, berturut-turut rekan-rekan saya sudah memberikan kata-kata sambutan. Dan saya pun tidak ketinggalan ingin mengungkapkan isi hati saya. Saya, Rasemi, sudah pantas dan selayaknya sebuah jabatan bertengger di pundak saya. Karena saya sudah siap dan bersedia menjalankan tugas jabatan tersebut. Maka dengan ini pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Gusti Prabu yang telah menganugerahkan sebuah kepercayaan besar kepada saya. Saya akan bekerja sungguh-sungguh demi kejayaan Gusti Prabu dan kejayaan Majapahit. Untuk itu, saya pekikan, hidup Gusti Prabu! Hidup Majapahit! Akan ada lakukan apa lagi ini? Keadaan menjadi semrawut begini. Diamlah, Adimada. Biarkan mereka bertepuk tangan berkepanjangan dan dibarengi suasana yang tidak karuan. Iya, Kakak. Apakah mereka itu tidak yakin dan kurang percaya kepada para pejabat yang baru saja dikukuhkan? Aku tidak tahu, Adimada. Tapi aku bisa membaca hati mereka. Sedari tadi mereka ingin menyatakan ketidakpuasan dan dinyatakan dengan protes. Nah, sekarang ini mereka ada kesempatan untuk protes dengan cara memancing keributan. Ya, sebenarnya aku tidak kalah dengan para pejabat yang baru saja dilantik itu, Kakak. Aku tahu, Adimada. Bahkan sebenarnya engkaulah seorang yang pantas menduduki jabatan itu. Tetapi sekarang ini belum saatnya, Di. Dan saat seperti ini lebih baik diam. Iya, aku berusaha diam, Kang. Tapi
Hatiku ini terasa menggelegar dan meluap-luap setelah aku mendengar kata-kata sambutan mereka yang bernada kesombongan, kecongkakan. Seolah-olah di negeri ini hanyalah mereka yang bisa dipercaya raja dan rakyat. Padahal mereka itu munafik, penjilat, dan berhati culas. Adimata, hatimu berontak. Dan sebenarnya hatiku pun demikian pula, Di. Tapi Adimata, saat-saat seperti ini, sebaiknya kita bisa mengendalikan diri, menguasai diri, meredam hati yang membahana itu. Ayo, Di. Sekarang kau kembali ke tempat dudukmu. Baik. Suasana Balai Paseban Agung semakin memanas, seolah-olah tak bisa dikendalikan. Para prajurit penjaga terpaksa mengatasinya dengan kekerasan. Mereka ditotok dengan gagang pedang, dan bahkan ada yang diseret keluar Balai Paseban. Dengan begitu suasana menjadi agak tenang. Kini tibalah saatnya Sang Prabu memerintahkan Arya Tadah untuk membacakan hak-hak istimewa yang dimiliki para pejabat baru. Arya Tadah dengan langkah pasti dan dengan rontal di tangan menuju mimbar. Arya Tadah membacakannya dengan lantang. Seketika itu juga suasana menjadi hening. Dengan ini, saya Arya Tadah membacakan hak-hak istimewa yang dimiliki para pejabat baru. Pertama, hak untuk Patih Hamangkubumi tinggal di istana kepatihan. Mendapat gaji 5.000 kepeng perak murni tiap 30 hari sekali. Memimpin kerajaan jika Sri Baginda berhalangan. Menjadi anggota Dewan Sabta Prabu. Kedua, hak untuk pengalasan Winesuka. Memperoleh wisma khusus berikut 4 orang dayang-dayang, 8 prajurit jaga, 4 orang prajurit pengawal. Mendapat gaji sebesar 2.000 kepeng perak tiap 30 hari sekali. Bebas keluar masuk istana, kecuali Ratanca sebagai tabib. Masing-masing membawai 500 orang prajurit Majapahit pilihan. Hari semakin berangkat siang. Upacara pengangkatan atau pengukuhan 7 orang pengalasan Winesuka terus berjalan, hikmat dan hening. Meski di balik itu tidak sedikit orang kasakusuk membicarakan pengangkatan Ramapati dan 7 orang anak asuhnya. Sang Ramapati yang kini bergelar Mapati Hamangkubumi tentu saja merasa gembira karena cita-citanya tercapai. Demikian pula dengan 7 orang anak asuhnya yang kini bergelar 7 orang Winesuka. Sementara itu, Arya Tadah masih terus melaksanakan tugasnya membacakan hak-hak istimewa yang diperoleh bagi ke-7 orang Winesuka. Hak-hak yang dimiliki oleh para pejabat baru yang bergelar 7 orang pengalasan Winesuka ialah memperoleh wisma khusus berikut 4 orang dayang, memperoleh gaji sebesar 2.000 kepeng perak dalam 30 hari kerja.
bebas keluar masuk istana. Dan masing-masing membawai 500 prajurit Majapahit yang terpilih. Kecuali untuk pejabat Ratanca yang bertugas sebagai tabib istana. Dan bagi para pengalasan Winesuka, dibenarkan untuk menemui Gusti Prabu Jayanegara secara langsung sepanjang itu dirasakan perlu atau penting. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Para pengalasan Winesuka yang diberikan hak istimewa juga diberikan kewajiban-kewajiban yang harus dijalani, yaitu berkewajiban menjaga keselamatan Gusti Prabu Jayanegara dalam segala situasi dan keadaan, menjaga ketentraman Istana Majapahit berikut Istana Kaputren, taat dan patuh menjalankan titah yang diturunkan oleh Gusti Prabu dengan segenap jiwa dan raga dan tanggung jawab yang sepenuhnya, menjaga kewibawaan Gusti Prabu sebagai junjungan Majapahit, menumpas kerusuhan, terutama kerusuhan yang terjadi di dalam kota Raja Majapahit. Hadirin yang terhormat, demikianlah pembacaan hak-hak serta kewajiban yang diperuntukkan bagi ketujuh orang pengalasan Winesuka. Harapan Majapahit adalah hak-hak yang mereka miliki hendaknya dapat digunakan sebaik-baiknya serta sewajarnya. Hak-hak istimewa yang mereka peroleh tentu harus dibarengi atau diimbangi dengan hak-hak kewajiban, agar dengan demikian sebagai pejabat kerajaan Majapahit mereka dapat bekerja sepenuhnya dan dengan kesungguhan hati. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Gusti Prabu Sang Wiralanda Gopala! Hidup Gusti Prabu! Hidup Sang Wiralanda Gopala! Upacara pelantikan Ramapati dan pengangkatan 7 orang pilihan di kerajaan Majapahit berjalan lancar. Namun Arya Tadah yang diserahi tugas untuk membacakan hak-hak istimewa para pejabat baru di kerajaan Majapahit itu masih harus menambahkan beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh pejabat-pejabat yang baru saja dilantik. Ini sangat perlu diutarakan oleh Arya Tadah demi menjaga agar tidak ada penyelewengan dan penindasan di saat-saat mendatang. Dan mohon perhatian dari segenap hadirin. Pembacaan hak serta kewajiban para pejabat baru sudah saya laksanakan. Namun perlu kiranya saya berikan suatu penekanan pada beberapa kebijaksanaan junjungan kita Prabu Jayanegara. Maksud saya memberikan tekanan pada setiap kebijaksanaan Sang Prabu. Di dalam diri saya tidak terbersit sama sekali untuk mengabaikan kekuasaan serta wewenang Sang Prabu Jayanegara. Sebaliknya, ini saya lakukan demi menjunjung tinggi kewibawaan kerajaan Majapahit
demi kehormatan Prabu Jayanegara, raja kita. Juga dari hati saya tidak ada maksud untuk mengesampingkan atau tidak mempercayai para pejabat baru tersebut. Ada suatu perbedaan mengenai wisma antara Mahapati Ramapati yang sekarang sudah bergelar dengan Pati Hamangkubumi dengan para pengalasan Winesuka. Ini bukan semata-mata ditekankan pada perbedaan jabatan, melainkan sangat ditekankan pada kesempurnaan serta kesiagaan tugas dari masing-masing jabatan. Untuk Gusti Pati Ramapati yang harus tinggal di Istana Kepatian, itu berarti agar tugas dan kewajiban Pati yang dalam hal ini sebagai pendamping terdekat dengan Raja bisa menunaikan tugas-tugasnya di bidang perencanaannya. Jadi bukan semata-mata karena jabatan yang tinggi itu mesti tinggal di Wisma Kepatian yang indah, megah dan mewah. Keberadaan Wisma bukanlah simbol dari jabatannya. Akan sama halnya dengan Wisma yang diberikan kepada masing-masing jabatan pengalasan Winesuka yang dilengkapi dengan dayang-dayang, para prajurit jaga dan prajurit pengawal. Juga bukan berarti suatu rumah untuk melampiaskan kewenangan pribadi pada para petugas jaga serta dayang-dayang yang ada. Akan jadi apa Majapahit nanti, Dinda? Kalau Raja serta para pembantunya tetap punya sifat-sifat yang begitu saja. Yunda, agaknya memang sudah dikehendaki Dewata Yang Maha Agung bahwa kita mesti mempersiapkan diri untuk jadi orang-orang pilihan di Majapahit. Tapi itu bukan jadi tujuan utama kita, bukan? Yunda, untuk sekarang ini memang tidak. Dan itu juga bukan niat kita pribadi. Melainkan ini adalah kehendak Dewata dan juga kehendak rakyat Majapahit sendiri, Yunda. Tanpa disertai cita-cita yang muluk, Dinda, aku juga bisa melihat akhir dari semuanya itu. Rakyat akan bosan dan muak melihat keangkaraan para pemimpinnya. Tapi jangkauannya masih sangat jauh, Yunda. Iya, hanya Dewata Yang Maha Agung saja yang mengetahuinya, Dinda. Iya, dan kita cuma bisa berusaha. Itu memang seharusnya. Kita berusaha, biar saja Dewata yang menentukan arah perjalanan kita. Tapi Yunda, apakah mereka juga sadar akan hal itu? Sebagai manusia, mereka juga mengerti ajaran itu, Dinda. Tapi sayangnya, mereka belum sadar. Mereka masih terlelap dengan gemilaunya dunia. Mereka masih punya nafsu. Kalau mereka sadar, terutama Kanda Jayanegara, tak mungkin akan terjadi begini, Dinda. Dan tidak mungkin Ramapati akan tertunjuk jadi pasti. Ya, jelas, Dinda. Kalau Kanda Prabu Jayanegara punya hati dan jiwa seperti almarhum Prabu Kertaraja Jayawardana, ya, tentulah kita tidak terlempar sampai di Gunung Lejar, Dinda. Akan tetapi, karena dia memiliki banyak kelemahan, maka dengan amat mudahnya Ramapati mendekati dan mempengaruhinya. Bahkan sampai tega sekali memasukkan orang-orang yang culas hatinya, licik, dan sangat serakah dalam kedudukan serta perolehan. Sepertinya Ramapati sendiri tidak memikirkan kedudukannya sebagai patih. Patih itu adalah jabatan yang terakhir dan tertinggi, dan harus sudah purna dalam sikap dan tindakannya. Jadi kalau dia masih menginginkan kedudukan yang lebih tinggi, maka sikap itu akan mudah ditiru oleh bawahannya. Itu berarti dia juga akan dirongrong secara diam-diam oleh 7 orang pengalasan Winesuka itu, Dinda. Tapi Yunda,
menurut laporan surat dari Paman Bekamada, mereka itu adalah keponakan Ramapati sendiri. Ya, iya Dinda. Dalam perebutan yang didasari dengan keangkaraan, hubungan keluarga tidak akan membatasi Dinda. Tentunya Dinda juga pernah dengarkan, tuntutan tata bisa saja dilakukan oleh seorang anak terhadap ayahnya. Ya, itulah kelemahan dan kekerdilan manusia yang tak pernah menekuk ajaran keluhuran Dinda. Sementara di Balai Paseban Agung, Arya Tadah yang dikenal dengan Eyang Tadah masih tegar berdiri memberikan wejangan yang berhubungan dengan tata tertib kehidupan di istana terhadap para hadirin, khususnya kepada Ramapati dan ketujuh orang pengalasan Winesuka. Di antara para hadirin, banyak yang menganggap dan mengakui kebenaran kata-kata Arya Tadah. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Sedang pada pendapatan yang sangat penyolok, perbedaannya itu hanyalah didasarkan pada kadar pengabdian serta berat ringannya tugas yang diembannya. Jadi di sini tidak ada suatu anggapan kalau jabatan pengalasan Winesuka yang hanya berpenghasilan sebesar 2.000 kepeng perak harus mengiri pada penghasilan yang diterima oleh Gusti Pati yang besarnya 5.000 kepeng perak. Karena apa? Jawabnya, karena Pati itu selain harus mengerjakan perencanaan seperti yang saya katakan di atas tadi, Pati juga harus menangani tugas yang ditangani raja tatkala raja berhalangan atau sedang tidak ada di tempatnya. Selain itu, Pati juga harus bertanggung jawab langsung atas keselamatan pribadi raja. Jadi sangat amat disesalkan kalau Majapahit ini misalnya sampai terjadi suatu pemberontakan yang mengakibatkan hilangnya kedudukan raja. Maka hanya kepada Patihlah tuduhan itu pantas dan harus ditujukan. Nah, oleh karena itu, hanya kepada Patih juga rakyat sangat mengharap dan memohon kebijaksanaan raja agar tidak memberikan tekanan-tekanan pada rakyatnya. Pati adalah raga dari suatu negeri, sedang raja adalah sukmanya. Sang Prabu diam-diam menyimak pidato Eyang Arya Tadah. Beliau kemudian bertepuk tangan. Tapi apakah itu tepuk tangan yang lahir dari suatu kesadaran? Atau justru sebaliknya, lahir dari hatinya yang penuh kedengkian mendengar pidato Eyang yang punya pengaruh di istananya? Semua wajah menatap ragu penuh tanda tanya pada Arya Tadah. Arya Tadah segera mengalihkan perhatian. Nah, para hadirin yang saya hormati, dan para punggawa setia Majapahit, juga kepada para pemegang jabatan baru, agaknya saya tidak perlu berpanjang lebar lagi menyampaikan kata-kata pesan saya selaku sesepuh yang ditunjuk oleh Sang Prabu Jayanegara. Maka atas perkenan Sang Prabu Jayanegara, saya bersedia menarik diri dari tempat saya berdiri ini. Hanya saja, sebagai kata akhir saya tekankan lagi pada 7 orang pengalasan Winesuka. Jagalah ketentraman Majapahit
lindungilah pribadi Sang Prabu, dan waspadalah terhadap gerak-gerik yang terjadi di sekitar Majapahit ini. Tiada lepas dari cakra kawasa Sang Bodhi, hamba sembahkan Raja Bumi kami, Sang Prabu Jayanegara. Dari terbitnya Sang Surya hingga munculnya purnama, tidak henti-hentinya kami puja di hadapanmu, Sang Bodhi, agar dharma dari Raja Bumi kami berkenan di hadapanmu. Tanpa kecongkakan serta kesombongan kami sembahkan Raja Bumi kami, agar kepadanya disampirkan suatu kebijaksanaanmu. Singkirkanlah dia dari mantra-mantra jahat yang berhasrat memusnahkan umur-umurnya. Karena hanya Engkaulah yang memiliki waktu dirinya. Dan dengan segala kerendahan hati kami sembahkan seluruh keluarga Raja Bumi kami, agar Sang Prabu Jayanegara lebih memusatkan perhatiannya pada kejadian-kejadian yang hanya terjadi pada bumi Majapahit. Semoga tiada aral yang mampu menghalangi langkah kepemerintahan di bumi Majapahit. Sadu, sadu, sadu. Upacara pelantikan dan pengangkatan pejabat-pejabat baru Majapahit selesai dengan ditandai oleh doa-doa para pendeta dari Dang Acarya Kasogatan yang mewakili umat Buddha dan Dang Acarya Kasiwan, imam umat Hindu. Suasana setelah itu menjadi riuh. Para hadirin serta para penggawa berharap upacara itu akan segera ditutup dengan suatu pesta besar-besaran. Sementara suasana panas matahari betul-betul menyengat kulit, namun para hadirin masih belum mau meninggalkan Balai Paseban Agung karena masih berharap akan diadakan pesta besar-besaran menutup upacara tadi. Menjelang sore hari, Ramapati maju dan naik ke atas mimbar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu